Kita akan mulai saja. Yeremia. Jadi kita sudah sampai pasal yang ke-26 ya, puji Tuhan. Oke, sekarang kita akan membacanya dari ayat yang ke-20. Baik, kalau begitu saya baca duluan, nanti bisa lanjutkan ya 3 ayat berikutnya. Nanti akan kita bahas setelah kita selesai baca ya. Amin. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Una bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap peritanya dengan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Pasal 27 ayat 1. Pada permulaan pemerintahan Zedekia anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka, mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Amin. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan menjadi binasa. Ayat 11. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Ya, ayat 14, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Tapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga pada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara,
Kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal di dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana, laut, dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini. Yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Lalu membawanya kembali ke tempat ini. Amin. Amin. Ayat 2 pasal 28. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Karena Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ayat 7. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin. Amin. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tangkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Kata Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tangkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar itu daripada tangkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tekuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya
dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, jadi sedikit pembahasan dari beberapa hari lalu, kita mungkin tidak bisa baca bersama, tapi yang bisa kita lihat adalah dari pasal 1 sampai 28 ini, ya, adalah sudah mencapai setengah dari kitab Yeremia. Ya kan? Yeremia ada 52 pasal. Dan semuanya berbicara mengenai apa? Kita harus dibenarkan di hadapan Allah. Dengan cara apa? Kristus menjadi pembenaran kita. Namun ada prosesnya. Sebagaimana bangsa Israel di dalam kitab Yeremia ini, mereka begitu tegar tengkuk, ya. Mereka begitu mengalami namanya pemberontakan terhadap Allah. Tadi kita sudah baca dari pasal 26 ayat 20 sampai pasal 28 ayat 17 berbicara bagaimana nubuat asli Yeremia itu, ya, melawan nubuat-nubuat palsu. Kenapa? Mengenai Nebukadnezar sebagai tali pengikat dan gandar atas Israel dan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Jadi apa? Karena ketegar tengkukan bangsa Israel itu membuat mereka akhirnya menjadi bangsa yang tidak mendapatkan berkat. Ya. Berkata yang kedua, beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar lalu pasanglah itu pada tengkukmu. 3, kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekiah, Raja Yehuda. Sampai akhirnya tadi di ayat yang ke-15, sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Oleh karena degilnya hati mereka, tidak mau memandang Allah, tidak mau menyembah Allah. Mereka malah menyembah Allah-Allah lain. Akhirnya Tuhan mengaturkan segala situasi, banyak nabi yang bernubuat palsu dan membuat mereka menjadi tersesat. Ya, dalam kebenaran mereka tidak dapat, tapi yang mereka dapat apa? Binasaan. Nah, hari ini seberapa banyak umat Kristen atau orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, mereka betul-betul mengenal siapa Allahnya, atau hanya sekedar euforia. Oh, I'm Christian and I'm good. Atau hanya ya sekedar aku jadi Kristen. Ya udah, sampai tahap itu saja. Tapi kita perlu memaju ke tahap berikutnya, itu apa? Jadi orang yang kudus di hadapan Allah dan berfungsi bagi Allah. Kalau hari ini tugas kita apa? Menjadi imam-imam Injil Perjanjian Baru, ya laksanakanlah. Kita beritakan kabar sukacita pada siapapun melalui apa? Tingkah laku kita, sikap kita, pembicaraan kita, hidup kita. Ya, jadi we are the living Bible. Kita adalah Alkitab yang hidup. Maka kalau kita sebagai orang Kristen perlu mendalami, ya. Kemudian katakan lagi ayat yang ke-16 sampai ke-22 itu kan berbicara bagaimana kita adalah bejana yang ada di dalam rumah Tuhan, ya. Jadi dikatakan ayat yang ke-19, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini. Artinya, seberapa banyak yang masih manusia bisa mengasihi Tuhan, seberapa banyak itu juga yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan kehendak-Nya. Ya, jadi misal kita, contoh, kita bertiga di antara 10 orang yang bertahan setia. Nah, maka Tuhan akan menggunakan kita bertiga. Lalu contoh lagi, bisa kita punya teman kita mau bersama-sama dengan kita. Nah, dia juga berbagian dalam bejana itu, ya, tiang-tiang itu, untuk menopang kehidupan gereja hari ini. Amin, ya. Kemudian di pasal ke-28 tadi, kita berbicara mengenai bagaimana apa yang dibangun oleh musuh, yaitu Nebukadnezar, itu dipatahkan, ya. Kemudian apa? Dibawa kembali, ya, sebagai milik Allah. Kita lihat di mana faktanya. Katakan ayat yang ke-6. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan kembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Nah, Tuhan sudah mulai menunjukkan Dia akan menyelamatkan, mengumpulkan, ya, bangsanya kembali. Sehingga
kita hari ini pun juga bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan sedang menarik orang untuk percaya, menerima dia. Bukan hanya percaya dan menerima, tapi juga memperhidupkan dia. Amin ya, puji Tuhan. Jadi sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut dulu. Amin. Oke. Baik. Apakah Brother Stevie mau bertanya? Oh, tidak ada jelas. Oh. Terima kasih. Baik, baik. Amin. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kitab Filemon. Bentar ya. Filemon. Filemon ada berapa pasal? Satu pasal. Satu. Hanya satu saja ya. Amin. Oke, tadi siapa terakhir? Dirga ya? Berarti saya ya. Amin. Filemon pasal 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Akripus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ayat 7, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ya. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepada dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Amin. Amin. Dan kalau ia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Ayat 21. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epaphras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari ke-25 pasal ini, 25 ayat, maaf. Harusnya menerangi kita ya. Begitu dalamnya perkataan Paulus kepada kepada Filemon ya. Jadi apa yang bisa didapat? Coba dari Stevi atau Delga yang mau ditanya. Kalau tidak ada nanti saya coba jelaskan. Gak ada, Kak. Baik. Saya jelaskan ya kalau begitu ya. Jadi sekali lagi kita perlu tahu bahwa apa sih yang dikatakan Paulus kepada Filemon itu, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana Paulus menasihati Filemon untuk semua kaum beriman itu sama statusnya. Contohnya apa? Saya, Stevi, sama Delga bisa untuk memberitakan Injil. Ya, saya, Stevi dan Delga juga bisa untuk apa? Berdoa. Ya, ini apa? Tidak ada lagi hubungan yang siapa akan siapa kecuali penilik ya atau penatua. Namun semuanya itu sama fungsinya ya, statusnya. Nah, dikatakan di sini, dikatakan ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasih-Mu dari semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya ini juga adalah syarat-syarat yang dimana seorang pemimpin atau seorang kaum beriman harus yang dimiliki supaya dalam hidup gereja tidak lagi namanya ada perpecahan. Ya, memang kita harus belajar ini beberapa kali, tapi ini perkara yang penting. Ya, katakan selanjutnya ayat yang ke-8 kita lihat. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Contoh yang sangat baik dari Paulus. Bagaimana ketika dia percaya dan mengikut Tuhan, dia tidak lagi menjadi orang yang memerintah untuk satu kelompok. Tapi dia apa? Menjadi sama dengan mereka. Sehingga hari ini, ya, yang memimpin siapa? Kepalanya, coba. Siapa? Maksudnya gimana, Kak? Ya, kalau di dalam pertemuan ibadah, di dalam kita bersekutu, berkumpul, ya itu siapa yang memimpin? Tuhan. Yes, Harus. that's the point. Jadi jangan sampai oleh karena orang-orang tersebut kita agung-agungkan. Misal saya berbicara, ya kan? Lalu Stefini bilang, wah, kalau saudara Renat yang bicara, saya oke. Tapi kalau bukan dia yang bicara, saya nggak mau. Nah, itu kan sudah apa? Menjadi seperti perpecahan, bukan? Menjadi kepala lagi, menjadi ada pimpinan lagi, selain daripada Tuhan, ya bukan? Nah, iya, ini yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat, dan juga kepada kita hari ini. Nah, di ayat yang ke-21, Paulus berkata, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepada aku. Dan aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Artinya apa? Saling mendoakan, saling mengasihi, dan saling membagikan kenikmatan, suplaian daripada Tuhan. Stevi dapat apa dari Tuhan, dibagikan. Saya dapat apa dari Tuhan, saya bagikan. Delga juga demikian. Nah, sehingga timbul apa? One body in Christ. Ya kan? Oke. Puji Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa sekarang so many churches? Ini PR ya, PR. Nanti pertemuan berikutnya boleh diutarakan pendapatnya. Saya boleh klarifikasi, maksudnya itu pertanyaan sebagaimana ada banyak agama, ada banyak gereja ya? Iya. Itu berdasarkan denominasi atau berdasarkan apa itu? Maksudnya umum saja, general ya? Oke. Iya. Ya, Nah, mengapa? saya bisa jawab di sini sekarang. Oh ya, kalau bisa coba boleh.
Oke, saya mungkin mengapa gereja bisa banyak ya, itu kan Tuhan memanggil kita kan menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Ah, jadi itu saya rasa itu sebagai ah, respons dari perintah Tuhan menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Ah, sekarang yang different-nya itu yang tadi saya bilang apakah denominasinya yang berbeda atau apanya yang berbeda. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan itu saya rasa itu lebih kepada itu calling dari Tuhan itu menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Jadi ya mengapa seperti tadi bilang mengapa gereja bisa banyak, karena memang kita dituntut untuk melakukan itu, menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Ya, not false ya, tapi kalau menurut apa yang diajarkan dalam firman, kan satu kepala, satu tubuh, ya bukan? Nah, nanti memang ini perlu menjadi perenungan lagi, ya kan? Tadi kan Stevie sudah bilang betul ya, semua bangsa muridku. Tapi muridnya Tuhan, ya bukan? Ya. Bukan muridnya orang-orang tertentu. Ya. Nah, kalau itu yang menjadi persoalan, intention dari gerejanya itu yang menjadi persoalan. Tapi kan istilahnya dia punya tujuan akhlaknya dari seorang hamba Tuhan itu yang kalau mulia ya yang untuk melayani Tuhan yang pasti itu bagus. Tapi kalau memang menjadikan sebuah gerejanya untuk kepentingan diri sendiri itu yang masalah. Yes. Then many churches like that. Ya. Nah, maka melalui perkataan Paulus kepada Filemon ini juga kembali menerangi saya bahwa saya hanya perlu memandang kepada Kristus, dan kita lihat apa contoh yang Paulus sudah berikan, yaitu ketika dia menulis surat, dia hanya menulisnya kepada kota, ya kan? Contoh surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Galatia dan sebagainya. Nah, kenapa hari ini? Ya itu tadi saya tanya, maka berarti masih perlu menjadi perenungan. Nanti kita ketemu lagi esok, kita akan bahas lagi. Amin ya, puji Tuhan. Ya. Oke, baik.